Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan afiat. Dan kita masih mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab Safinatul Najah, karya dari Syekh As-Salim. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Sebentar, tadi itu mana ya? Astagfirullah. Oke, Syekh Salim Ibnu Samir atau Sumair atau Samir Al-Hadrami di tadi sampai pada pembahasan mengenai asbabut tayamum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan insya Allah di akhir nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang kemarin ditanyakan, seperti pertanyaan Mas Eka kemarin, apakah orang yang keringetan tangannya itu dia itu nggak bisa tayamum. Kemarin setelah saya coba cari tahu lagi dan jawaban saya yang kemarin itu sama, yaitu tidak batal karena keringat itu bukan najis. Oke, jadi dalam diri manusia, baik itu kafir ataupun bukan, ya, baik itu dia itu majnun atau dia itu berakal, ada beberapa perihal yang bukan najis. Pertama, air liurnya itu bukan najis. Keringatnya itu bukan najis. Jadi, air liur dan keringat itu bukan najis. Kecuali kalau air liur itu air liur yang yang dia itu ini dari tidur, misalnya tidur terus tidurnya itu terlentang atau tidurnya miring yang mengakibatkan akhirnya mulutnya membuka dan itu menjadikan dia itu ngeces atau ngiler tadi itu. Nah, ngeces atau ngiler itu, nah itu membatalkan karena dia datang dari sesuatu yang najis. Jadi keringat sama air liur itu bukan najis. Jadi sah ketika sholat atau bertayamum dalam keadaan tangan itu berkeringat. Yang enggak itu adalah ketika kapan? Ketika si tanahnya itu dalam keadaan basah. Nah itu tanahnya itu harus dalam keadaan kering dia, enggak dalam keadaan basah. Jadi yang menjadi masalah itu adalah tanahnya, bukan tangan kitanya. Nah itu di antara permasalahan yang kemarin. Terus untuk permasalahan infus sama permasalahan kateter, nanti kita tunggu aja sohibu soalnya ya Mbak Wulan kemarin. Tapi hari ini kita lanjutin dulu sembari nunggu teman-teman yang lain. Oke, kemarin eh, eh, apa namanya? Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu tayamum. Tayamum itu secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Maknanya adalah al-qasdu. Artinya sesuatu yang disengaja. Sedangkan secara istilah tayamum itu adalah isolu turab, menghantarkan turab. Jadi kita menghantarkan ya, menghantarkan turab. Turab itu kemarin kita bilang itu kalau kita memukul sesuatu terus keluar si apa namanya
kayak pasir debu gitu, itu namanya turab itu. Nah, turab itulah yang bisa kita gunakan untuk apa namanya bertayamum. Tayyib. Itu adalah isolut turab ila wajahin dan juga kepada kepada yadain, kedua tangan. Nah, itu adalah pengertian dari tayamum dari perihal yang kemarin sudah kita bahas. Lalu berikutnya, kemarin kita bahas bahwasanya ada beberapa yang mengharuskan orang itu untuk tayamum. Di antaranya adalah orang yang tidak punya air atau kehilangan air. Jadi orang yang kehilangan air itu dia mesti mencari airnya. Oke. Dan kita kemarin bilang bahwasannya pencarian ini di 3 tempat atau di 3 daerah. Yaitu apa? Atau di 3 range range apa namanya jarak. Pertama kita nyarinya jarak di Hadil Gouth. Nyari jaraknya di Hadil Gouth. Hadil Gouth itu adalah sekitar 300 ziro, 300 hasta. Kalau kita andaikan satu hasta aja sekitar setengah meter, berarti kita harus mencarinya di 150 meter. Di range waktu di range jarak di 150 meter. Nah, itu namanya Hadil Gouth. Dan kita harus mencarinya di situ. Dan dalam rangka mencari itu juga, kita harus memulakan dengan bahwasannya kita itu yakin ada air di situ. Atau kita ragu-ragu bahwasanya gola batu zone kita ada air di situ. Atau kita waham. Waham itu berarti juga ragu-ragu, tapi ragu-ragunya mungkin range nilainya itu 25% kita. Maka ketika kita ragu-ragu, waham ataupun zon atau berprasangka, maka kita diwajibkan untuk mencari air di hadil ghaus tersebut. Dengan dengan catatan kita harus aman dari beberapa perihal yang kemarin disebutin. Lalu berikutnya kita katakan bahwasanya ketika di hadul ghaus itu enggak ada, maka kita nyari yang lebih lagi. Itu akan kita sebut sebagai namanya hadul kurbi atau dan juga setelah hadul kurbi ada namanya hadul bu'di. Hadul kurbi itu sekitar 9.000 hasta, atau yang kemarin kita bilang kalau setengah setengah dari 9.000 kan 450, berarti 4.500 meter. Berarti kita harus mencari air di jarak 4.500 meter. Kalau misalkan nggak ketemu juga, kita harus nyari lagi di yang lebih dari 4.500 meter tersebut. Yaitu apa? Yaitu yang disebut sebagai namanya hadul bu'di. Nah, itu adalah dalam rangka pencarian kita. Dalam rangka pencarian kita. Nah, tapi di sini saya mau menambahkan sedikit. Dari perihal yang kemarin sempat kita sebutkan. Yaitu apa? Yaitu mengenai hal-hal apa saja yang mesti kita perhatikan ketika di hadil ghaus sama di hadil kurbi serta di hadil bu'di. Hadil bu'di. Yuk, kita ini dulu sebentar. Saya siapkan dulu ininya. Oke. Ini mohon maaf saya agak. Jadi ada beberapa tambahan yang kemarin belum disebutkan. Saya mohon maaf ini share catatan karena catatannya belum saya pindahin. Jadi masih dicoret-coretan gini aja. Oke, gini. Pertama, yang mesti kita perhatikan adalah bahwasannya hadil ghaus itu berangkat dari perasaan kita menyangka atau perasaan kita waham atau hanya sangkaan kita tuh syak saja. Syak waham itu 25%, syak itu 50%, zon itu 75%. Kalau kita punya keyakinan 25%, 50% atau 75%, maka kita wajib nyari di hadil ghaus.
Tapi kalau di hadil kurbi sama hadil bu'di, yang tadi range-nya 4.500 meter, atau lebih dari 4.500 meter yang disebut sebagai namanya hadil bu'di, maka itu harus berangkat dari keyakinan bahwasanya di sana ada yang namanya air. Oke, dalam rangka mencari tersebut, kita harus aman. Aman dalam apa saja? Pertama, aman nyawa kita aman. Kedua, barang harta kita itu aman. Ketiga, yang bukan harta, tapi dia punya manfaat, di antaranya adalah anjing yang terlatih misalnya, itu nggak hilang. Kalau misalkan itu punya kita atau punya orang lain. Yang keempat, kita tidak tertinggal dari rombongan dalam perjalanan. Yang kelima, kita nggak keluar dari waktu sholat. Nah, kelima hal ini harus aman, harus apa artinya harus kita pastikan keamanannya untuk kita bisa mencari air. Nah, lima hal ini harus kita pastikan kalau kita itu aman di lima hal ini. Nah, semua syarat yaitu harus aman nyawa kita, harta kita, dan juga nggak keluar sholat, itu tidak akan berlaku di beberapa keadaan. Pertama, ketika kita itu masih mencarinya di hadil ghaus, dan kita berangkat dalam keadaan yakin. Maka ketika kita yakin di hadil ghaus itu ada air, maka aman kita dari harta itu nggak menjadi syarat. Aman kita dari ikhtisos atau bukan harta tapi dia punya manfaat, itu tidak menjadi syarat. Aman kita dari keluarnya waktu sholat itu bukan menjadi syarat. Kenapa ketiga hal ini bukan menjadi syarat? Karena kita berangkat dari keyakinan kalau di sana, di hadil ghaus itu ada air. Maka ketiga hal ini, yaitu harta, ikhtisos, barang yang bukan harta, tapi tapi punya manfaat, dan yang ketiga adalah keluarnya waktu sholat, itu bukan menjadi syarat ketika kita yakin di hadil ghaus ada air. Oke. Terus berikutnya, hadil kurbi. Kalau kita yakin di hadil kurbi itu ada yang namanya air, maka syarat kita aman harta kita dan aman ikhtisos kita, itu nggak menjadi syarat. Nggak menjadi syarat. Artinya, ketika kita mencari air, gitu ya, di perjalanan kita harus mengeluarkan uang 10.000 untuk mendapatkan air, ya itu nggak menjadi syarat. Atau kehilangan 10.000, itu nggak menjadi syarat. Untuk kita tuh aman, 10.000 kita tuh aman, itu nggak menjadi syarat. Artinya ya kita harus mengeluarkan uang 10.000 untuk mendapatkan air supaya bisa bersuci. Begitupun juga ketika ikhtisos misalnya, ikhtisos itu kan barang yang nggak punya barang yang bukan harta, tapi ada manfaatnya seperti anjing yang terlatih misalnya. Itu ketika kita kehilangan itu nggak menjadi syarat kita untuk membatalkan mencari di hadil ghaus. Nah, ini adalah catatan tambahan dari beberapa perihal yang kemarin kita sampaikan. Baik, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi dan pertanyaan. Nyambung ya? Insya Allah ta'ala nyambung. Yuk, kita lanjutkan lagi di materi kita terkaitan dengan, nah, ini sekarang adalah materi yang mungkin kita akan merasakan atau ya semoga tapi nggak merasakan lah insya Allah. Semoga Allah menjaga kita dari segala sakit dan penyakit. Tapi kalau nanti misalnya qadarullah itu menimpa saudara kita atau menimpa kita, ini akan sangat penting ilmu ini kita gunakan. Yaitu apa? Yaitu adalah praktik berwudu atau bersuci dalam keadaan sakit. Oke. Di sini perihal kedua yang menjadikan kita itu boleh bertayamum adalah sakit. Adalah sakit.
sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang sudah terjadi atau sakit yang akan diperkirakan akan terjadi. Catatan ya, sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang sudah terjadi atau sakit yang diperkirakan akan terjadi. Nah, berikutnya standar kita untuk boleh bertayamum dalam keadaan sakit ini adalah kalau kita kena air itu akan menyebabkan sakit itu tambah parah atau kesembuhannya semakin lama atau terjadi perubahan bentuk yang tadinya putih jadi warna hitam gara-gara kena air atau sebaliknya atau nanti ada daging tumbuh ketika kita itu mendapat apa ketika ada luka tersebut kena air. Nah, dalam keadaan semacam ini kita mesti yang namanya tayamum. Kenapa? Karena ini merupakan perkara-perkara yang syariat itu benarkan untuk kita bertayamum. Ini disebut oleh para ulama disebut sebagai namanya mahzurat at-tayamum. Mahzurat at-tayamum. Mahzurat tayamum. Yaitu apa mahzurat tayamum? Yaitu adalah ketika kena air kita akan kehilangan nyawa. Ketika kena air sakit kita tambah parah. Ketika kena air nanti ada anggota tubuh kita yang akhirnya nggak berfungsi lagi. Ketika kita memakai air ada sesuatu yang berubah dari kulit kita atau sesuatu tersebut itu ada daging yang tumbuh atau dari sesuatu yang tadinya yang tadinya normal menjadi nggak normal ketika kena air. Nah, keadaan-keadaan seperti ini disebut sebagai namanya mahdzuratut tayamumi. Mahdurat tayamum. Oke, berarti dari sini kita bisa apa namanya kita bisa perkirakan kalau hal-hal ini ketika menimpa seorang muslim, maka seorang muslim tersebut bisa bertayamum tersebab hal itu menimpanya. Baik. Berikutnya, oke, berikutnya adalah siapa yang menjadi penentu kalau sakit itu bakal tambah parah atau nanti ada daging tumbuh atau ada segala macam yang tadi kita sebutkan dalam mahdurat tayamum yang pihak yang bisa menentukan hal-hal yang tercakup dalam mahdurat tayamum adalah pertama dokter atau orang yang punya khibroh yang punya keahlian dalam menilai kulit kita tersebut. Yang kedua adalah ada orang lain yang pernah kena dan orang tersebut itu berpengalaman. Dia pernah merasakan hal yang serupa dan dia itu mendapati hal itu tersebut di mahdurat tayamum tersebut. Maka dengan pengabaran dua orang ini atau dua orang yang punya sifat hibroh dan punya sifat tajribah, artinya orang itu pernah sakit dan pernah merasakan hal tersebut, maka kita sah untuk menghukumi kalau kita itu ada mahdurat tayamum atau tidak. Jadi pihak yang menentukan adalah dokter atau orang yang pernah berpengalaman. Oke. Jadi tadi kita disampaikan bahwasanya apa saja tipe orang atau sifat apa saja yang orang itu bertayamum. Yang kedua, siapa pihak yang menentukan kalau orang tersebut itu boleh bertayamum. Oke, sampai di sini coba tafadol. Kalau ada pertanyaan dan diskusi. Ustadz, Oh. mahzurat tayamum itu artinya secara ininya apa Ustadz? Sesuatu yang harus dihindari. Mahdzurat tayamum itu kan hadar itu hindari atau ya
Coba biar saya nggak salah lah. Karena hadar itu seingat saya itu sesuatu yang harus dihindari sih. Coba bentar. Nah, iya betul kan? Jadi mahzurat itu adalah sesuatu yang harus dihindari atau yang harus diberikan perhatian. Gitu. Sesuatu yang harus diberikan perhatian. Itu namanya mahzurat kalau secara bahasa. Tapi kalau dalam istilah fikih, artinya adalah tadi dia itu bakal tambah parah atau dia itu apa namanya eh, ada daging yang tumbuh ila akhirih tadi itu. Itu Pak, secara maknawinya. Berarti sesuatu yang dihindari dari tayamum atau sesuatu yang harus dihindari ketika kena air gitu, Ustaz? Sesuatu yang dihindari ketika kena air. Soalnya kan mahdurat tayamum bukan mahduratul Mak, ma'i gitu. iya. Tapi bahasa di fikih kayak gitu. Dan Hmm. maksudnya yang tadi saya sebutin. Terus Ustadz kan itu pihak yang menentukan mahdurat tayamum itu kan dua, dokter Mm-mm, atau orang yang berpengalaman. mm-mm. Tapi kan kalau misalkan eh, si dokter dengan orang yang pernah berpengalaman tadi berbeda pendapat gimana Ustadz? Tentu yang harus dikuatkan dokter. Dokter ya. Uh-uh, Contoh misalkan eh, uh-uh, cacar gitu ya. Dulu kan uh-uh, cacar itu tidak boleh kena air gitu uh-uh, menurut orang yang berpengalaman. Tapi uh-uh. menurut dokter tuh malah harus disarankan kena air karena apa? Karena biar bersih gitu dan tidak kena kuman gitu. Kuman. Ya Oke. berarti itu dokter. Karena dokter kan yang punya ilmunya bahasanya. Berarti yang pertama dokter ya. Dokter. Terus Ustadz yang tadi di bagan itu tambahannya tuh yang paling spesifik apa Ustadz? Yang paling spesifik itu adalah di ini, di mal sama di ikhtisos. Ikhtisos. Uh-uh. Ikhtisos tadi dia bukan harta, tapi dia ada manfaatnya. Anjing itu bukan harta dia, tapi Hmm. ketika ada manfaatnya, dia punya apa ya? Punya nama di pandangan syara. Itu apa disebut sebagai namanya ikhtisos. Sesuatu yang ikhtisos, sesuatu yang bukan harta, tapi dia itu punya manfaat untuk kita gitu loh. Karena kalau dalam pandangan fikih, sesuatu yang bermanfaat itu dinamakan harta menurut fikih. Hmm. Tuh. Apapun ya, selagi Ah, tidak ah, najis. selagi tidak najis dan tidak diharamkan, maka itu harta. Gitu. Tadi Ustadz menyebutkan 4.500 atau 450 Ustadz. 4.500. Berarti kemarin salah ya. Iya salah ya. Kemarin ya salah. Karena kan tis'atu ala fidhiro 9.000 hasta. Berarti kalau setengahnya satu hasta aja setengah meter berarti kan ya salah. Berarti kan 4.500 ya. 4.500 meter. Hmm. 4.500. 4.500 meter. Baik Ustadz. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin dari pertanyaan Mbak Ulan tadi misalnya gini. Ustadz, kalau misalnya kita itu apa ya berprasangka aja Ustadz. Kayaknya ini bakalan ini deh, bakalan apa namanya, bakalan tambah parah di sakitnya gitu. Kita berprasangka aja, berprasangka. Kita dari orang yang nggak punya ilmu lah katakan, hanya berprasangka saja. Maka kalau dari hasil prasangka saja tuh ya, maka kita wajib untuk iadah sholat. Tapi tayamum. Tayamum boleh, tayamum boleh dan wajib iadah sholat. Jadi Itu, niatnya ada sholat. ya Hmm. gitu. Terus di pendapat yang kedua, ada pendapat yang kedua. Kalau kita tadi ya, tadi kita hanya berprasangka saja. Pendapat yang kedua, kalau hanya prasangka saja, malahan kita wajib untuk menggunakan air. Malah wajib kita, ketika hanya berprasangka saja. Makanya ini penting kita untuk menghukumi, atau bisa menghukumi apakah kita ini, apa namanya, terkena hal tersebut atau tidak. Makanya kita bertanya.
Jadi kalau hanya mujarad prasangka saja, maka kita boleh bertayamum, tapi nanti kita kena ulang sholat. Pendapat kedua, kita wajib saat itu menggunakan air, karena kita hanya berangkat dari prasangka aja. Itu dua pendapat yang akan menjadi konsekuensi hukum ketika kita berprasangka. Prasangkanya sampai apa? Zon aja Sampai atau waham juga? waham itu 25% berarti waham. Hmm. Berarti kan kalau lebih dari itu prasangkanya kan ya berarti apa namanya? Ya masih derajat waham aja udah ini deh. Harus tadi konsekuensinya dua tadi. Oke, ada lagi diskusi yang lain? Gak ada? Oke. Sekarang kita lanjut. Berikutnya, ini perihal ketika seseorang itu luka dan lukanya itu dibalut dengan perban. Nah, maka di sini ada tafsil, ada penjelasan lebih detailnya lagi. Oke, sebentar. Saya siapin dulu. Ini juga saya mohon maaf, saya buka catatan saya lagi. Ini ada pendetilan. Gimana pendetilannya Ustadz? Seperti ini. Ya, kita perhatikan. Ketika seseorang itu luka dan ada perban, maka dia punya beberapa hukum yang nanti harus diperhatikan. Pertama adalah kita buka dulu ya. Pertama adalah ini disebut sebagai namanya sohibul jabiroh. Jadi sang pemilik perban. Taib sohibul jabiroh. Sang pemilik perban. Berikutnya nanti ada keadaan di mana dia itu untuk wajib apa? Naz'i al-jabiroh atau satir. Ada keadaan di mana orang tersebut wajib untuk mencabut perbannya tersebut. Yang kedua, adam wujub naz'i satir. Ada keadaan di mana dia itu tidak wajib untuk mencabut perbannya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ya, mohon maaf ini pakai bahasa Arab supaya saya bisa memfamiliarkan bahasa Arab ini ke tengah-tengah teman-teman supaya nanti teman-teman ketika dengar istilah-istilah ini jadi nggak asing gitu. Ya, namanya jabiroh, jabiroh. Oke, oke. Kapan seseorang itu diwajibkan Ustadz untuk mencabut perbannya? Pertama, kapan? Ketika memungkinkan untuk lukanya tersebut dibasuh air. Ketika memungkinkan lukanya tersebut dibasuh air. Bahasa Arabnya adalah an yumkina goslu maudhi'a sahih. An yumkina goslu maudhi al-illah bilma. Artinya lukanya itu bisa dibasuh dengan air. Nah, ketika lukanya itu bisa dibasuh dengan air, maka wajib tuh perban dicopot. Oke. Yang kedua, ketika tidak mungkin untuk dicabut. Nah, misal begini, saya contohkan ya, misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada pena enggak? Sebentar, saya ambil pena dulu.
Misal begini, misal saya contohin misalnya. Misal ada luka di sini ya. Saya katakanlah luka di sini misalnya. Aduh, sebentar sebentar. Eh, oke deh, nggak apa deh. Nah, sebenarnya kalau saya pengen gini. Nah, coba kelihatan ya. Tidak saya oke. Nih, misal ada luka di sini, saya kasih terus luka lah misalnya. Luka di sini. Lalu saya perban di sini nih. Misalnya saya kotak ini merupakan hansap apa misalnya plus-plus gitu lah ya, perban ataupun semisal dengan kayak plester gitu ya. Nah, ketika kan lukanya kan hanya sebagian aja tuh di tangan saya ini, hanya sebagian aja. Nah, sebagian aja tuh. Tapi saya plester sampai di kotak itu. Maka plester apa bagian yang masih sehat, yang nggak luka tersebut, itu mesti dicabut. Kenapa? Karena dia sehat dan dia bukan daerah yang sakit. Maka daerah yang sakit itu, yang nggak sakit itu, yang sohi itu, maka harus dicopot tuh bagian itunya. Jadi kalau di kotak ini kan ada space putih tuh di tangan saya. Nah, space putih itu dihapus, dicabut. Untuk apa? Untuk dikenai air. Karena bagian tersebut adalah bagian yang wajib dibasuh. Baik. Sampai di sini paham? Maksudnya si plesternya dibuka gitu, Ustaz. Dibuka sedikit, terus dikenain air. Buka sedikit kan air-air. Uh-uh. Kan biasanya di plester itu kan kayak tengah-tengahnya itu ada kayak betadine yang kuning-kuning itu Hmm. bukan? Nah, itu kan biasanya tempat untuk kita naruh itu di tempat apa di tempatnya luka. Luka. Sedangkan di wilayah yang lain kan sehat dan itu hanya tempat sebagai tempat perekat aja. Hmm. Nah, tempat perekatnya itu yang hanya untuk kulit yang hanya yang sehat yang untuk tempat perekatan itu dia dibuka. Hmm. Nah, itu. Tapi Jangan. nanti jadi copot, Ustaz. Nah, makanya ya itu harus dilakukan. Hmm. Makanya di sini istilahnya wajib untuk kita itu mencabut itu. Lebih baik dicabut ya. Nah, iya, apalah lagi kalau misalkan dia itu lukanya kena air. Lukanya bisa kena air, lukanya bisa kena air. Makanya harus dicabut dia, gitu. Baik ya. Yang nomor dua ini, Pak, namanya kondisi kedua bisa dipahami ya. Oke, bahasa Arabnya agak panjang, nggak usah saya tulis. Yang ketiga, tempat ketiga itu adalah apa? Jadi luka ini ada di tempat tayamum, kayak gini misalnya, tempat tayamum nih. Lukanya berada di tempat tayamum. Maka si luka ini plesternya harus dicabut dan lukanya harus kita kenai kenai yang namanya turop, kenai yang namanya debu. Tuh. Jadi kondisi ketiga ini, kondisi pertama dan kondisi kedua itu bukan di daerah tayamum, bukan di wajah, bukan juga di tangan. Kondisi ketiga adalah kondisi di mana dia itu ada di area tayamum. Semisal tangan kayak gini, maka plesternya wajib dicabut dan dikenai afwan dan diusap dengan debu ketika kita bertayamum. Artinya, saya selesaikan dulu apa namanya kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air dalam hidung, wajah. Nah, setelah sampai di sini, saya bertayamum. Tayamum, ya tayamum, set, set. Dan saya kenai air nih, tangan kanan saya, tangan kiri saya kenai air. Yang daerah-daerah sehat ini. Daerah-daerah sehat saya kenai air. Nah, berikutnya saya tayamum. Tayamum untuk menyempurnakan yang tidak kena air ini. Saya sempurnakan. Dah, selesai. Lanjut, kepala, telinga, kaki. Nah, itu adalah tempat di mana kita wajib mencabut satir, mencabut perban. Baik, sampai di sini ada masalah?
Berarti dia menggabungkan wudhu dengan tayamum, Ustaz. Betul. Di dalam keadaan itu dia menggabungkan wudhu dan tayamum. Tapi si lukanya itu disempurnakan dengan tayamum, tapi tanpa dimasukin debunya ke si tempat lukanya, Ustaz, atau gimana? Ya, ya kalau bahasa di sini itu hanya ditempelkan saja, Mbak, sapu saja gitu loh. Di atas plesterannya, Bu, di atas lukanya. di atas lukanya. Iya. Jadi lukanya itu kan tadi kan kita bilang kan kita wajib nih untuk mencabut. Kan kita Mm-mm. lagi ngomongin wajib untuk mencabut. Iya. Jadi kita cabut tuh plesternya, terus kita sapu, sapu tuh, kita usap si lukanya pakai pakai debu gitu. Hmm. Kalau semua wudhu, semua air boleh. Gimana gimana? Kan ini buat ngebersihinnya, menyempurnakannya dengan tayamum. Betul. Tapi kalau semua pakai air gak apa-apa lah ya, Ya Ustaz. nggak apa-apa, apalagi kalau kena air ya malah bagus gitu loh. Ya malahan sempurna wudhunya berarti kan. Tuh. Iya. Soalnya kalau kalau dua hal tersebut tuh dilakukan, ya maksudnya kena-kena juga gitu. Kena si lukanya gitu, Ustaz. Walaupun debu Betul, ya. betul, betul, betul. Tapi kan ini kan adalah cara syariat untuk Ya. menyempurnakan tadi itu. Ketika memang lagi benar-benar nggak bisa lagi untuk kita Hmm. Tapi ya, jadi di tiga keadaan ini kita wajib untuk mencabut mencabut plester kita, perban kita cabut. Oke. Nah ini yang menjadi tafsirnya. Perhatikan, ini agak panjang, tapi saya harap ini semoga menjadi bekal. Oke, perhatikan. Coba ya, yuk. Ini kondisi di mana kita tidak apa ya, tidak diwajibkan untuk mencabut. Ya, jadi di sini adamu wujub tidak wajibnya kita untuk naz'i untuk mencabut satir. Oke. Pertama, dari sisi dia itu lukanya di mana dibagi menjadi dua. Pertama, dia itu ada di a'dho tayamum, ada di anggota tayamum. Kedua, dia di bukan anggota tayamum. Ketika luka itu berada di anggota tayamum, katakanlah tangan, dan kita itu tidak boleh untuk mencabutnya, maka yang kita lakukan adalah ngapain? Pertama yang kita lakukan adalah kita berwudu, itu ya, berwudu, wajah, kumur-kumur wajah, basuh yang sehat, kemudian karena kan nggak boleh kita nggak boleh kita copot, nggak boleh kita cabut, maka kita sempurnakan dengan tayamum. Setelah kering, kita keringkan dulu nih. Ini tangan kita keringkan dulu, baru kita tayamum. Lalu kita basuh ini area yang atas permukaannya kita basuh. Basuh kayak basuh gitu aja. Diusap lah bahasa kita, diusap. Nah, dalam kondisi seperti ini, gitu ya, maka eh, seseorang diwajibkan untuk i'adah. Seseorang diwajibkan untuk i'adah. Jadi konsekuensi hukum ketika perbannya ada di anggota tayamum apa? Kita mengkodok sholat. Jadi i'adatu sholat. Jadi kita mengkodok sholat. I'adah. Dan sholatnya kita itu untuk apa Ustadz? Untuk lihurmati waktu sholat.
untuk kita menghargai waktu sholat. Ustadz, emang harus ya Ustadz kita itu menghargai waktu sholat? Ya. Kenapa? Karena jikalau seseorang muslim itu wafat, dia tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia dianggap orang yang meninggalkan kewajiban sholat. Ketika wafat, dia tidak sholat untuk menghormati waktu sholat, maka dia dianggap sebagai orang yang meninggalkan waktu sholat. Baik, sampai di sini. Oke ya, yuk lanjut. Yang kedua, posisinya itu bukan di anggota tayamum. Lalu dia itu mengambil apa? Mengambil tambahan, mengambil yang sehat, kulit yang sehat sebagai perekat. Oke, mengambil kulit yang sehat sebagai perekat, tempat perekat. Oke. Atau yang kedua, dia itu taruh perban tepat presisi dengan si atau kondisi dari lukanya tersebut. Berarti di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama dia mengambil apa namanya yang sohih, ya khudu as-sohih. Dia mengambil apa namanya tambahan kulit yang nggak sehat sebagai perekatnya. Oke. Yang kedua dia presisi, artinya tepat lam ya'khudz as-sohih. Dia sama sekali nggak mengambil yang sehat. Presisi. Presisi. Oke. Untuk yang ini, untuk yang dia itu presisi taruh perbannya, maka dia tidak mengulang sholatnya. Dengan tata cara yang tadi saya sebutin. Gitu ya. Dengan tata cara yang tadi saya sebutin. Wudhu, gitu ya. Wudhu, terus sampai di wilayah lukanya, kita basuh yang sehat, terus kita tayamum, terus kita usap itu si perbannya tersebut. Misalnya di kaki terjadi di kaki. Maka selesai semua sampai kaki kita keringkan dulu, tayamum, terus kita basuh sedikit si si luka itu tadi. Baik. Nah, baik kita itu perbannya itu dalam keadaan suci, kita perbannya tuh sebelum diperban kita tuh wudhu dulu, atau kita tuh punya hadas. Maka baik meletakkan dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas, artinya kita diperban itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan sebelum diperban itu dalam keadaan suci, maka tidak ada la i'adata sholat. Maka tidak ada i'adah sholat. Tu fi. Maka tidak ada i'adah. Pun juga ketika kita meletakkan perban misalnya di kaki dalam keadaan kita punya hadas, maka juga kita la i'adah sholatu fiha. Jadi kita nggak kena i'adah sholat. Oke, sampai di sini coba. Ada diskusi? Bisa difahami? Masih rumit Ustadz. Rumitnya di mana? Yang yakhud lisahi sama ini lam yakhud. Jadi lam ya'khudz sohi itu maknanya adalah dia presisi. Presisi naruh perbannya. Yang ini nggak sesuai presisi, nggak presisi dia. Nggak tepat banget. Maka kalau dia itu nggak presisi, kalau dia itu sesuai presisi,
maka dia nggak ada iada sholat, nggak ngulang waktu sholat. Dalam hal ketika Ketika dia naruh korbannya tepat, tepat nih, misalnya di kaki ya, ini anggap kaki lah ya, anggap kaki. mm, Terus ada luka di sini, luka di telapaknya atau luka di mananya gitu misalnya. Dan mm, dia naruh korbannya sesuai presisi sakitnya dia itu. ya, Maka dia nggak ada iada sholat. walaupun tayamum. Iya, Hmm. tapi dengan syarat tadi ya wudhu dulu, baru tayamum dulu ya. Oh, syaratnya itu. Iya, wudhu dulu, pas udah sampai giliran kaki, kan harus Mm-mm. tertib kan? Harus tertib Iya. kan? Maka harus sampai giliran kaki, kita lap dulu, terus kita tayamum. Karena ada bagian kaki yang ditutup oleh perban. Hmm. Tadi dia kita apa tayamum dulu, terus kita usap si bagian kaki tersebut dengan air. Tanah. Oh Air iya. dengan air, dengan air. Kan di atas perban dia. Oh, dengan air. Dengan air kita usap. Berarti wudhu full ya. Enggak, tambah tayamum. Gimana sih Ustadz? Saya bingung. Gini, tadi kan ini di kaki nih ya posisi Hmm. di kaki. Nah, Ya, berarti kan dia belum sempurna kan wudhunya kan? Karena dia kan nggak kena air kan? ya, Menggantikannya dengan apa? tayamum. Tayamum. Maka dia wudhu plus tayamum. Hmm. Hanya di bagian luka itu tayamumnya. Iya, untuk bagian ini, untuk menutupi tayamumnya untuk menutupi bagian kaki yang nggak kena yang ditutupi perban ini. Mm-mm. Nah, nah konsekuensinya dia kalau sholat nggak punya kewajiban untuk mengulang sholatnya. Mungkin ini kalau kasusnya luka kecil kali ya Ustadz ya. Luka apapun. Kan maksudnya kan kalau luka besar ya. Ah, Saya tuh dulu pernah diajarin tuh sampai digulung-gulung gitu. Sampai ke bagian yang sehatnya gitu Ustadz. Nah, itu nanti ada hukumnya lagi. Kalau Oh yang beda. bagian sehatnya nanti digulung juga. Tapi ini kan tadi kan masalah kita kan dia presisi pas banget naroknya. Tepat, sesuai presisi. Maka Hmm. dia nggak ada, iya ada. Tapi Ustadz, saya belum pernah pernah nemuin gitu. Nah, Kalau itulah makanya kalau ada hukumnya lagi. Hah, gimana gimana? iya kalau di rumah sakit tuh pasti otomatis di bagian yang sehat pun yang di areanya ya Mm-mm. dekat itu pasti ditutup gitu. Nah, Kalau itu kan iya. yang Ustadz contohin itu mah yang luka masih bisa kita obatin di rumah gitu. Ya, betul. Ya, mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi masing-masing ada hukumnya, ada konsekuensi hukumnya. Berarti Ustadz yang ya Mm-mm. sahih yang tidak apa Presisi. presisi Heeh. itu berarti dia ada. Nanti ada hukumnya lagi. Ada yang iya ada yang nggak iya ada. Ya. Oke, coba yang sebelumnya ada lagi selain Baulan yang belum paham, Mbak Keke, ke Mas Eka, Pak Buni. Ini Ah, memastikan lagi, berarti tadi itu disempurnakan dengan tayamum itu harus tertib dari awal atau cukup pas tayamum tuh di bagian lukanya aja gitu. jadi selesai dulu kan, misalnya kan tadi kan di kaki kan, Iya, kaki kan bukan nggak tayam. Jadi kita wudhu seperti biasa, semua wudhu, tangan, wajah, wajah, tangan, kepala, telinga. Nah, pas sampai bagian kaki, kita bersih, kita keringkan dulu, kita tayamum. Lalu kita usap berarti itu. bagian kaki aja berarti pas Mm-mm, tayamum. betul, betul. Iya, Pas sampai bagian kaki kita tayamum. oke. Hmm. Ya Eh, Ustaz, syukran. apaan? Yang lainnya, nyambung ya. Oke, ya. Tapi bagian kakinya yang lukanya kan Ustadz. Betul, betul. Yang ditayamum itu bagian luka ya. Jadi Enggak. yang sehatnya tetap kita ini ya, tetap kita basuh air ya. Yang bagian-bagian sehatnya tetap dibasuh air, hanya yang lukanya itu yang kita usap atas perbannya itu. Itu ya, itu catatan ya untuk Mbak Keke ya tadi ya. Kakinya yang sehat tetap dibasuh air, tetap dibasuh air. Nah,
untuk menyempurnakan yang tertutupi oleh perban ini itu dengan tayamum dan wudhunya dan tayamumnya saat dia sampai ketika dia membasuh kaki. Ya Ustaz. Siap. Oke, tayyib. Untuk memastikan aja. Oke, ya gitu ya. Oke, perhatikan lagi. Yang kedua, ya, dia naroknya nggak presisi, si dokter atau si suster ini nggak presisi naroknya. Artinya mengambil sedikit atau banyak dari tubuh yang sehat. Bahasa para ulama adalah gini, pertama, ada namanya qadrul istimsak. Istimsak. Artinya, dia narok tambahannya itu cuman untuk merekatkan. Untuk sebagai perekat aja, dia mengambil yang sehat, itu sebagai perekat supaya perbannya nggak jatuh. Yang kedua, dia itu apa? Dia itu nggak mengambil sesuai dengan presisi. Apa namanya? Goiru qadri istimsak. Artinya lebay lah. Misalnya lukanya cuma sedikit, terus digulung satu ini. Apa pakai satu gulungan gitu loh. Nah itu kan berarti kan dia ngambil yang nggak sesuai untuk hanya demi perekat saja gitu loh. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Baik. Ketika dia itu adalah apa namanya mengambil tidak presisi dan mengambil lebih dari qadrul istimsak, mengambil lebih hanya sekedar lebih dari sekedar untuk merekatkan, maka dalam perihal ini dia harus iadah. Dia harus iadah. Nah, kalau dia mengambil bagian yang sehat hanya untuk merekatkan supaya nggak jatuh, maka di sini ada tafsir lagi, ada penjabaran lagi. Apa Ustadz penjabarannya? Pertama, ketika dia itu meletakkan perban dalam kondisi berwudu, maka tidak ada iadah sholat. Jadi dia nggak ada kodok sholat. Tapi ketika dia meletakkan perbannya dalam kondisi dia punya hadas, maka dia iadah sholatnya. Nah, ini adalah hukum yang mengenai orang-orang yang dia itu diperban, digips, diperban, atau di apapun lah yang dia itu ditutupi lukanya. Maka ini hukum apa penjabaran hukumnya. Oke, sampai di sini coba. Ada yang mau didiskusikan? Ustadz, walaupun itu dia dua dua maksudnya wudhu sama si tayamum ya. Dia harus wudhu sama tayamum dia. Berarti selama dia sakit, misalkan kan kayak operasi tulang ya, kan harus dikasih apa ya, gip gitu ya, apalah. Itu otomatis lama ya ininya proses pembukaan. Betul. Berarti selama itu juga dia harus kodo gitu. Iya. Dia harus kodok sholat-sholat yang kemarin dia tinggalkan. Dan dia sholat itu adalah apa? Hormati waktu sholat. Berarti dia niatnya adaan. Niatnya tetap adaan. Tapi nanti ketika dia sembuh, dia harus kodok semua sholat-sholatnya yang dia tinggalkan. Lumayan ya. Berarti Ustadz kalau kayak gitu, kalau misalnya kita udah tahu nih hukumnya kayak gini, kita request gitu ya ke misalnya rumah sakitnya untuk biar memungkinkan tidak ya gitu. Iya, Kayak betul, gini. betul.
Sekaligus kita juga ngasih tahu dokter, siapa tahu dokter belum tahu perihal ini gitu kan. Iya. Yuk, ada lagi yang lain? Mbak Keke, terus Mbak Tami, Mbak Nabila, Pak Boni, Mas Ardi, tafadhol kalau ada diskusi. Ustaz Afwan, Ah, kalau terjadinya di rumah sakit kan kita apa kesulitan nyari turutnya itu gimana gitu maksudnya? Nah, itulah dia. Nanti ada hukumnya lagi ya. Oh, Nanti ada hukumnya. Ada hukumnya lagi. Itu kondisi di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain. Namanya fakedu tohurain. Kita udah benar-benar dalam kondisi itu. Nanti insya Allah ada penjelasannya. Ya, setelah ini insya Allah. ya Tafadhol. Ustaz. Adik kalau di sini ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Oke, yuk. Sekarang di pertanyaan kemarin. Kalau diinfus gimana, Ustaz? Nah, oke. Baik. Dalam kondisi infus, ya, dalam kondisi ketika seseorang itu diinfus, maka dilihat kondisinya. Dilihat kondisinya. Oke. Ketika memang benar-benar dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya diinfus kita misalnya diinfus, infus, terus kita ya ibaratnya kita itu mau minta tolong untuk ngambilkan air atau kita diwuduin, itu kita nggak bisa, gitu ya. Kita nggak bisa diwuduin dan juga apalagi wudu, itu diwuduin aja nggak bisa, apalagi wudu. Maka dalam perihal ini kita mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalam kondisi ini kita diinfus, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita hanya bisa menggerakkan mata dan hanya bicara aja, dan kita nggak bisa bergerak gitu. Kan tetap kita disuruhkan, perintahkan untuk sholat tuh dalam kondisi itu. Maka dalam kondisi seperti itu kita langsung berpindah mazhab saat itu juga. Kita niat dengan mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, dan kita sudah nyatakan ini ketika dulu di pembahasan ketika sebelumnya ya, tentang kita berpindah mazhab ketika memang ada hajat yang menuntut kita untuk berpindah mazhab, maka kita harus berpindah mazhab dengan catatan kita harus ngikutin rukun sama batalnya. Rukun sama batalnya. Oke. Sejauh yang saya tahu kurang lebih bahwasanya ketika kita itu dalam kondisi nggak bisa ngapa-ngapain, ya habis operasi katakanlah, terus kita kan dalam kondisi nggak ngapa-ngapain tuh. Nah, kita juga untuk ngerebahin badan ke kiblat juga payah, untuk juga meminta tolong untuk diambilkan wudhu juga payah, apalagi tayamum juga payah. Berarti dalam kondisi itu kita disebut sebagai namanya faqdu tohurain. Terus berikutnya, kalau misalkan memungkinkan Ustadz, dari mana kita ngambil ininya, ngambil turapnya? Ya, kalau yang saya tahu, ketika dalam rumah sakit ya kita harus ngambilnya ya di tempat yang memungkinkan untuk ada turap. Semisal di jendela, itu ada jendela itu. Kenapa? Karena udara biasanya itu kan menghantarkan debu tuh, dan debu kan biasanya nempel di di jendela-jendela itu. Nah, di jendela itulah kita bisa mengambil turun. Itu di jendela-jendela rumah sakit itu. Oke. Baik, balik lagi ke tadi. Bahwasanya ketika tadi seseorang itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya dia berpindah ke mazhab Hanafi dan dia dengan isyarat aja. Sholat wudhu dengan sholatnya dengan isyarat. Gitu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, langsung sholat. Sholatnya dengan isyarat. Ngedip, mata, sebagainya. Nah itu. Itu adalah kondisi di mana kita itu me, apa
kondisi benar-benar diinfus. Itu juga kondisi bagi orang yang ngapain, yang punya kateter atau istilahnya pos selain yang pivot ya, betul ya, pivot ya, pivot, Ya, Ustaz. kateter, pivot. Nah, itu juga dia termasuk orang yang faqadu tahurain. Gitu. Karena dia selalu membawa najis. Dan dalam keadaan seperti itu dia ya boleh berpindah mazhab dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Baik. Berikutnya lagi ketika kita memungkinkan untuk kita itu saya tapi kok agak ragu ya. Saya ingat-ingat dulu. Saya jawab pertanyaan dulu deh. Jadi kemarin pertanyaan kemarin tentang wudhu dalam pesawat gitu ya. Itu saya kemarin tadi sudah cari bahwasannya tidak sah wudhu di bangku pesawatnya bangku pesawat itu nggak boleh dijadikan tempat wudhu gitu, nggak boleh dijadikan tempat untuk ngambil tayamum gitu. Nah, berarti dalam keadaan seperti itu maka ya kita sholat untuk dihormati waktu sholat. Jadi kita sholat untuk kita menghormati waktu sholat, karena nggak bisa kita jadikan itu sebagai sebagai tempat untuk mengambil wudhu tayamum gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal saya kok nggak ingat gitu pembahasan tadi, saya kehilangan untuk mencatat. Ketika kondisinya begini, ketika kondisinya sakit dan kita itu berpindah ke mazhabnya Maliki gitu, yang mengatakan bahwasannya wudhu dan bebersihan dari najis itu adalah bagian dari kesunahan. Itu bagian dari kesunahan. Tapi saya daripada ntar saya keliru lah menyampaikan, saya sampaikan tadi aja lah, seperihal tadi aja. Artinya ketika orang itu dalam keadaan tadi ya di infus, langsung aja berpindah ke mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, gitu. Ketika ngambil wudhu aja juga nggak bisa, itu juga bisa langsung berpindah ke mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, ini adalah beberapa perihal dan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita sempat bahas. Oke, Pak Fadol, kalau ada diskusi. Ustadz, kan misalkan jalan bisa ke kamar mandi, tapi kan bawa cairan infusan ya kan? Betul. Nah, tapi si siapa? Restorannya tuh ya kan pasti untuk nahan si jarumnya kan? Betul. Otomatis dia nggak ke nggak Jangkau ke air. nggak kejangkau air gitu. Itu gimana? Berarti kodok juga? Ya tadi, yang ini hukumnya. Dilihat ini. Tapi nanti coba deh, saya cari tahu lagi ya kalau masih lihat. Tadi tuh saya ingat ada pendapat mazhab Maliki. Kita bisa intikal ke mazhab Maliki dalam kondisi seperti itu. Dengan syarat kita ngikutin rukun sama batalnya. Nanti coba saya pastikan lagi. Insya Allah di pertemuan berikutnya deh. Saya datangkan ya permasalahannya ketika kondisi seperti itu. Dia bisa untuk jalan gitu ya, dan untuk wudhu bisa. Tapi dia tadi kena infus tadi. Coba nanti saya cari tahu lagi ya. Saya belum yakin 100% untuk menyampaikan. Nah, saya pastikan lagi insya Allah. Berarti Ustadz kalau pindah mazhab gitu hanya sekedar rukun dan batalnya aja atau sampai ke sholatnya Ustadz? Enggak, dalam hal ini
hanya rukun dan batalnya serta fardunya. Serta fardunya. Fardu, rukun, fardu ya. Terus sebab, batalnya juga ya, yang menyelimutinya lah, yang menyelimutinya juga, yang menyelimuti aktivitas ibadah wudhu tersebut. Sunnahnya, tayamumnya, fardunya, rukunnya. Kalau fardu dan rukun kurang lebih sama. Terus batalnya, tertibnya, ya kan? Itu mesti ngikut semua dengan mazhab tersebut. Batalnya juga ya. Gitu. Berarti Ustadz ke waktu itu tuh pernah baca komentar Syekh gitu. Beliau tuh saya kan pernah nanyain perihal yang sholat wudhu yang pakai spray ya. Nah itu kan berpindah ke Maliki kan, kata Ustadz kan berarti Ya betul. Nah berarti Ustadz di situ kan kalau mazhab Syafi'i kan basuh tuh benar-benar si air itu harus menggenang ya, dan harus meratakan gimana ya? Iya, meratakan, rata, bukan Iya, mengenang, meratakan. kalau misalkan si spray itu benar-benar si air itu harus menggenang di tangan kita gitu, Ustaz. Nah, sedangkan itu kan sih, Bang. sedangkan itu tidak apa ya? Diartikannya tidak membasuh gitu. Apa ya bahasanya? Usap apa-apa. Intinya tuh nggak sampai kayak Imam Syafi'i itu, mazhab Syafi'i itu nggak sampai mengalir. Oh iya, mengalir, Ustaz. Mengalir tadi saya bilang. Terus. Nah, iya gitu. Apakah tadi berarti ketika menggunakan Maliki berpindah karena pakai spray tadi itu jadi sah gitu, Ustaz? Karena kan tidak ada pembahasan, bukan tidak ada pembahasan, tidak dibahas di Maliki itu harus tadi mengalir gitu si air itu. Toib. Oke, baik. Saya juga ya baru menyadari hal itu ya. Itu berarti kita harus ini Mbak, harus cari tahu itu. Apakah di Maliki dibahas itu? Makanya coba kita cari wudhu tentang Maliki itu seperti apa. Karena kalau di Syafi'i pakai spray itu nggak boleh. Itu udah jelas nggak boleh. Ada yang membolehkan, Ustaz, dengan tadi si spraynya itu yang besar. Terus kan kita tuh mengadah si air si spray tersebut sampai si air itu menggenang di apa ya di telapak tangan kita gitu. Nah, akhirnya kita kan mengalirkan si air tersebut ke tangan kita. Kayak gitu, Ustaz. Ya, oke, baik. Syukran. Yang seperti itu. Saya catat. Tapi saya belum berani ya Mbak untuk mengiyakan. Saya belum bisa memastikan lah. Tapi itu katanya pendapat yang minoritas, tapi yang mayoritas memang tidak sah gitu, Ustaz. Oke, taib. Oke, syukran. Oke, yang lainnya, tafadhol. Kalau ada diskusi lagi. Oke, ada lagi? Kita cukupkan dulu ya sampai di sini ya. Ini kayaknya agak panjang dan semoga ini yang sedikit ini bisa difahami. Dan alhamdulillah saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin diajukan. Mungkin tersisa satu pertanyaan tentang tentang waktu 16 menit yang kemarin tuh atau 15 menit itu. Yang kemarin itu saya belum dapat. Nanti coba Mbak Wulan ini lagi deh, coba deh tulis lagi pertanyaannya biar saya jadi tahu ininya. Yang dimaksudnya. Ya, tolong ya. Saya juga mau nyimak lagi, khawatir salah. Taib. Ya itu aja dulu. Barakallahu li walakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Kita cukupkan dan insya Allah hari ini yang akan di share nih, insya Allah nanti semoga ada nggak kelupaan untuk ngupload di YouTube. Itu aja dari saya dan tutup dengan surat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan dakhatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.